그의 군대는 전면도할 것입니다. 전쟁을 바라지 않지만 결코 피할 생각 또한 없습니다. 전쟁이라는 Pernyataan kontroversial datang dari Korea Utara. Negara itu secara terbuka melabeli Israel sebagai entitas teroris yang lahir dari campur tangan Amerika Serikat. Banyak orang mungkin langsung meragukannya, tapi yang membuat pernyataan ini tidak bisa dianggap remeh adalah sumbernya. Bukan pejabat kelas menengah, bukan pula pernyataan militer, melainkan ucapan langsung dari Kim Jong-un sebagai presiden. Klaimnya terdengar ekstrim, namun justru disitulah menariknya untuk dikaji lebih jauh. 전쟁을 바라지 않지만 결코 피할 생각 또한 없습니다. 전쟁이라는 선택을 Ucapan tersebut muncul saat Kim Jong-un menyampaikan pidato di Pyongyang dalam sebuah forum yang membahas berbagai konflik internasional. Ketika menyinggung situasi global, pembahasan itu mengarah ke kawasan Timur Tengah. Di titik itulah Israel disebut secara langsung. Dalam pandangannya, Israel tidak layak disebut sebagai negara berdaulat, melainkan sebuah proyek yang dirancang dan dipelihara untuk tujuan teror dengan Amerika Serikat sebagai pendukung utamanya. 마음속 고백, 마음속 진정은 고맙습니다. Menurut Kim Jong-un, Israel ini hanyalah alat yang digunakan Washington untuk menjalankan pengaruh dan kepentingannya di Timur Tengah. Ia menilai keberadaan Israel tidak bisa dilepaskan dari strategi Amerika Serikat di kawasan tersebut, sehingga statusnya sebagai negara yang sah patut dipertanyakan. Pertanyaannya kemudian, apakah sudut pandang ini sepenuhnya tidak berdasar? Warmongers and disgusting thugs in Yoon Suk-yeol's administration are bent on confrontation. Jika ditarik ke konteks yang lebih jauh, penilaian tersebut memang tidak muncul tanpa alasan. Amerika Serikat dikenal memberikan dukungan besar kepada Israel secara terbuka dan juga konsisten. Dukungan itu bukan sekadar pernyataan politik, melainkan juga bantuan nyata dalam jumlah fantastis. Puluhan miliar dolar digelontorkan untuk memperkuat kemampuan militer Israel. Aliran bantuan inilah yang membuat Israel berkembang menjadi salah satu kekuatan militer paling dominan di kawasan Timur Tengah. Bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel seringkali digambarkan seolah-olah hanya bentuk solidaritas antar sekutu, layaknya seseorang menolong sahabat dekatnya. Namun, jika dilihat lebih dalam, pola ini lebih menyerupai strategi jangka panjang ketimbang bantuan biasa. Dana dan persenjataan yang mengalir ke Israel bukan sekadar untuk bertahan, melainkan untuk membentuk Israel sebagai instrumen kepentingan Amerika Serikat. Dengan kekuatan militer yang terus diperkuat, Israel berfungsi sebagai benteng sekaligus ujung tombak menghadapi musuh-musuh Washington di kawasan, termasuk Iran dan kelompok-kelompok proksinya. Dari sudut pandang ini, pernyataan Kim Jong-un yang menyebut Israel sebagai produk teror buatan Amerika Serikat menjadi tidak sepenuhnya mengada-ada. You said, this is the worst deal I've ever seen. I'm elected, I'm walking out of it. That's exactly what you... Sikap keras Pyongyang terhadap Israel juga bukan muncul tanpa latar belakang. Korea Utara tidak memiliki hubungan dekat dengan Israel, bahkan tidak menjalin hubungan diplomatik sama sekali. Sejak awal berdirinya Israel pada tahun 1948, Korea Utara telah mengambil posisi yang konsisten dengan mendukung perjuangan Palestina dan menolak mengakui Israel sebagai negara. Selama puluhan tahun, Pyongyang secara terbuka mengecam operasi militer Israel dan menyatakan dukungannya terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Tel Aviv. 민족 총진구를 과감히 전개해 나가고 있는 자오만 투쟁 속에서 역사적인 조선노동당 제7차 대회. Beberapa waktu lalu, media sosial sempat dihebohkan oleh kabar tentang reaksi keras Korea Utara terhadap tindakan Israel yang menahan sejumlah aktivis, termasuk aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg. Dalam isu yang beredar, Pyongyang disebut melontarkan kecaman tajam sekaligus ancaman ekstrim, mulai dari pengiriman pasukan hingga kemungkinan serangan nuklir ke Tel Aviv jika para aktivis tidak dibebaskan. Walau kebenaran ancaman tersebut
masih diperdebatkan. Faktanya para aktivis termasuk Greta Thunberg akhirnya dibebaskan oleh Israel. Selama ini publik sudah terbiasa melihat negara-negara tertentu yang secara rutin mengutuk tindakan Israel di Timur Tengah. Iran dan Turki hampir selalu menjadi dua nama utama dalam pemberitaan. Namun kini, Korea Utara tampaknya ikut masuk dalam lapisan tersebut. Pyongyang mulai menempatkan diri sejajar dengan Iran dan Turki, secara terbuka menyuarakan kritik dan kecaman terhadap kebijakan serta operasi Israel di kawasan. Contoh paling jelas terlihat pada sidang umum PBB ke-80 yang digelar September lalu. Dalam forum internasional tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son-gyong secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap Israel di hadapan para delegasi. Sikap sefrontal ini tergolong jarang, bahkan tidak banyak negara yang berani menyampaikan secara langsung di panggung PBB. But today, the international norms and order established consolidated. Dalam pidato yang tergolong langka itu, Kim Son-gyong menuduh Israel melakukan tindakan genosida yang menurutnya bahkan melampaui kejahatan Adolf Hitler. Ia menyoroti konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas yang disebut telah menewaskan sekitar 60.000 warga sipil Palestina dalam kurun 2 tahun terakhir. Semua korban tersebut menurutnya jatuh akibat ambisi Israel untuk merebut dan menguasai seluruh wilayah Gaza secara paksa. שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל. Menurut pernyataannya, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara kembali menegaskan tuntutan Pyongyang agar Israel segera menghentikan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menarik seluruh pasukannya dari jalur Gaza. Pada saat yang sama, Korea Utara menyatakan dukungan yang penuh terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Pernyataan ini jelas bukan sekadar simbol solidaritas terhadap Palestina. Lebih jauh, Korea Utara tampak berusaha mendorong tekanan internasional terhadap Israel dengan menyuarakan kecaman keras di forum PBB yang dihadiri perwakilan berbagai dunia. Meski demikian, Israel menolak tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda yang dilancarkan oleh Pyongyang. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד. Di sisi lain, Kabinet Keamanan Israel sebelumnya memang pernah menyetujui rencana bertahap yang diajukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil alih Gaza secara menyeluruh. Alasan resminya adalah demi mengendalikan keamanan wilayah dan membatasi pergerakan kelompok militan Hamas. Namun bagi Korea Utara, rencana tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius yang tidak bisa dibenarkan. הרבה בשורות לציבור, דיברנו על הורדות יוקר מחיה, על הורדות מיסים, תקציב טוב. אני רוצה להגיד המון. Tidak butuh waktu lama bagi Pyongyang untuk bereaksi. Korea Utara secara terbuka mengecam rencana tersebut dan menilai keputusan Kabinet Israel untuk menduduki penuh jalur Gaza sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Penilaian ini didasarkan pada fakta bahwa Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Palestina. Karena itu, ambisi Israel untuk menguasai kawasan tersebut dinilai sebagai langkah yang keliru dan tidak dapat dibenarkan. Namun kecaman Pyongyang tidak berhenti di situ. Dalam pernyataan lanjutan, Korea Utara bahkan menggambarkan sikap Israel sebagai tindakan ala gangster yang secara terang-terangan berupaya merebut wilayah Palestina yang telah diakui secara internasional. Pyongyang menolak keras apa yang disebutnya sebagai aksi kriminal Israel karena pendudukan tersebut bukan hanya merampas wilayah, tetapi juga memperparah krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. 역사적인 조선노동당 제7차 대회를 진행하게 됩니다. 나는 먼저 대표자님과 Dari rangkaian sikap ini, satu kesimpulan menjadi cukup jelas. Korea Utara menempatkan solidaritas dan isu kemanusiaan sebagai dasar utama dalam kritiknya.
Rentetan kecaman terhadap Israel menunjukkan kepedulian Pyongyang terhadap nasib warga Palestina di Gaza. Meski hanya disampaikan dalam bentuk pernyataan politik, tekanan semacam ini tetap memiliki bobot di panggung internasional. Melihat perkembangan situasi, kemungkinan terjadinya konfrontasi antara Korea Utara dan Israel tidak sepenuhnya bisa dikesampingkan. Kritik tajam yang terus dilontarkan Pyongyang berpotensi memperuncing ketegangan di antara kedua pihak. Pertanyaannya, bagaimana jika eskalasi itu benar-benar terjadi? 전쟁이라는 선택을 할 그 어떤 이유도 없으며 따라서 일방적으로 교대가 Sekilas, skenario tersebut mungkin terdengar tidak masuk akal. Namun arah geopolitik global seringkali bergerak di luar dugaan. Sebagai contoh, Korea Utara sebelumnya diketahui mengirimkan bantuan pasukan ke Rusia dalam konflik melawan Ukraina. Bahkan, sejumlah tentara Korea Utara dilaporkan turut diterjunkan hingga ke garis depan bersama pasukan Rusia. 열렬히 축하해 주었습니다. 군술 대 같은 믿음과 사랑으로. Jika menyentuh soal sanksi internasional, Korea Utara tampaknya tidak terlalu memusingkannya. Sebagai negara yang sejak lama hidup dalam isolasi, tekanan global semacam itu nyaris tidak memberi dampak berarti. Pyongyang telah terbiasa bertahan tanpa ketergantungan pada dunia luar. Karena itulah, tidak ada jaminan bahwa Korea Utara akan menghindari konfrontasi dengan Israel hanya karena ancaman sanksi. 이로부터 우리는 이미 더 이상 핵무기를 만들지도 시험하지도 않으며 사용하지도 전파하지도 않을 것이다. Di sisi lain, berhadapan langsung dengan Korea Utara bisa menjadi skenario terburuk bagi negara manapun. Seperti yang sudah berulang kali terlihat, Pyongyang tidak tunduk pada norma hukum internasional. Ditambah lagi, Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara dengan program nuklir yang sudah sangat maju. Sulit membayangkan ada negara yang benar-benar ingin berhadapan dengan kekuatan bersenjata nuklir secara terbuka. Memang, beredar pula dugaan bahwa Israel ini memiliki persenjataan nuklir. Namun dalam persepsi banyak pihak, kemampuan Korea Utara dianggap berada di level yang berbeda. Pyongyang secara terbuka dan berulang kali melakukan uji coba nuklir sebagai pesan kepada dunia tentang kekuatan militernya. Uji coba tersebut bahkan kerap memicu kepanikan, tidak hanya di Korea Selatan, tetapi juga di Amerika Serikat. Nah, jika konflik ini benar-benar meletus, Israel kemungkinan membutuhkan perlindungan yang jauh melampaui sistem Iron Dome. Ancaman rudal balistik dengan hulu ledak nuklir berada di luar kemampuan sistem pertahanan udara tersebut untuk dicegat. Dalam skenario terburuk, serangan semacam itu bisa membawa dampak kehancuran total bagi Israel, bahkan mengancam keberadaannya di peta dunia.